miom ya. Ini hal yang sekarang ini makin banyak dialami, seperti yang tadi data yang dikatakan oleh Kak Puspa, ada sekitar 20 ribuan lebih gitu ya kasus di Indonesia. Ini jumlah yang sangat besar ya Bapak Ibu. Nah, kita mau lihat dulu apa itu miom ya. Oke. Saya share screen dulu. Kita mau tahu dulu tentang miom ya, sebelum kita membicarakan tentang kista. Nah, miom ini sebenarnya adalah tumor yang jinak Bapak Ibu ya. Dia tumbuh di sekitar rahim dan dikenal juga dengan namanya uterine fibroids. Nah, miom ini muncul atau tumbuh ini karena suatu keadaan yang abnormal ya. Ini tidak biasanya terjadi pada otot dinding rahim. Pertumbuhan abnormal ini yang akhirnya membentuk tumor jinak ya. Kalau orang-orang yang diangkat miomnya itu waktu dipegang itu seperti daging gitu ya, agak keras dia. Ukuran dari miom ini ya macam-macam ya, berkisar mulai dari 1 mm, 1 mm hingga 20 cm. Bahkan ada yang sebesar ini ya, sebesar anak bayi. Nah, miom ini biasanya cenderung dialami oleh orang usia 30-50 tahun. Pola pertumbuhan miom ini juga ya bervariasi ya. Ada yang tumbuhnya tuh cepat gitu, tapi ada juga yang tumbuhnya tuh pelan-pelan gitu, tapi lama-lama makin membesar. Tapi miom ini ternyata juga dia bisa mengecil lalu menghilang ya, seperti ajaib gitu ya. Dari ada nggak ada gitu ya. Tapi itu ada prosesnya. Dia bisa mengecil lalu dia bisa menghilang. Misalnya miom yang muncul selama kehamilan itu biasanya dia akan menghilang seiring dengan bayi itu dilahirkan ya. Jadi uterusnya itu kembali menjadi normal. Tapi dari sini kita juga akhirnya bisa tahu ya, kenapa ada bayi-bayi yang gagal dilahirkan. Itu karena mereka bersaing dengan miom yang bertumbuh bersama-sama dengan mereka, dengan bayi ya. Jadi waktu ibunya ini hamil, bayinya ini bersaing dengan miomnya. Ini pada satu kondisi dia bisa sangat berbahaya bagi sang bayi dan juga bagi ibunya ya. Salah satu agen varas ada yang pernah mengalami hal ini. Ya, akhirnya dia melahirkan bayinya prematur, harus disesar, harus dikeluarkan karena kondisinya bahaya baik untuk bayi maupun untuk ibunya. Nah, kita lihat ya slide yang nah ini dia tadi ya. Miom itu dia itu bertumbuh di jaringan rahim ya, di jaringan rahim. Bisa di sini, di sini, di sini ya. Atau bahkan di sini. Nah, kalau ini makin besar, dia akan menekan bayi yang ada di dalam rahim. Oke. Nah, gejala miom. Pada setiap orang itu beda-beda ya Bapak Ibu gejalanya. Jadi ada yang bahkan tidak merasakan gejala apapun. Tapi ada juga orang yang merasakan gejala nyeri dan pendarahan yang hebat. Ya, ini macam yang dialami, yang dirasakan. Ada 25% penderita miom yang mengalami gejala berikut ini ya. Yang pertama, dia menstruasi dalam jumlah yang banyak dan berkepanjangan. Kalau orang normal, menstruasinya atau haidnya itu biasanya kurang dari 7 hari atau maksimal 7 hari ya. Tapi kalau orang yang menderita miom,
dia bisa sampai bahkan 2 minggu. Ya, ada yang lebih lama lagi ya. Jadi ini sesuatu keadaan yang tidak nyaman ya, tidak normal gitu ya. Bahkan itu juga disertai dengan rasa sakit sehingga mengganggu aktivitas. Lalu dia juga merasakan nyeri panggul yang berkepanjangan. Ya, jadi kalau ada seorang ibu atau istrinya yang mengalami nyeri panggul yang berkepanjangan, itu perlu dibawa ke dokter dan dicek ya apa yang terjadi. Mungkin ada miom. Lalu yang ketiga, perut terasa penuh dan membesar ya. Bahkan ada yang seperti orang hamil yang saya katakan tadi ya bisa besar sekali miomnya. Ya 20 cm itu segini ya, sekitar seperti anak bayi gitu ya. Itu akan sangat tidak nyaman ketika beraktivitas. Bahkan ada yang mengira dirinya sedang hamil gitu. Nah, 3 gejala ini, gejala yang yang sangat tidak nyaman ya, 3 gejala yang sangat tidak nyaman. Dan miom ini juga akhirnya bisa menekan saluran kencing ya, sehingga orang bisa sering-sering buang air kecil, sering ke belakang gitu ya, atau mengalami konstipasi. Konstipasi itu perutnya tidak enak gitu ya, karena menekan sampai ke lambung. Kita lihat lagi penyebabnya miom itu apa. Ya, ada macam-macam penyebab miom. Saya akan menjelaskan lebih panjang untuk 4 penyebabnya ya. Yang pertama hormonal ya. Ini ada 2 hormon pada tubuh wanita yang bisa memicu terjadinya miom. Yang pertama itu hormon estrogen dan yang kedua hormon progesteron. Kalau kedua hormon ini mereka terlalu banyak atau terlalu tinggi, ini bisa memicu terjadinya miom. Nah, kedua hormon ini adalah hormon yang membekali perkembangan dinding rahim pada saat menstruasi dan menjelang kehamilan. Jadi kalau menjelang kehamilan itu rahim itu kan dipersiapkan. Nah, 2 hormon inilah yang membantu pertumbuhan dinding rahim. Kalau ini terlalu banyak, bisa terjadi penebalan atau menyebabkan tumbuhnya miom pada dinding rahim. Riset juga menunjukkan bahwa ukuran miom cenderung mengecil setelah masa menopause. Ya, bagi ibu-ibu yang sudah menopause atau menjelang masa menopause itu kalau yang ada miomnya dia bisa mengecil gitu ya. Lalu penyebab miom yang kedua itu adalah karena konsumsi alkohol ya. Alkohol yang dikonsumsi secara berlebihan bisa menyebabkan peradangan dan mengurangi fungsi kekebalan tubuh. Pada penderita miom, konsumsi alkohol ini bisa menimbulkan ketidakseimbangan hormon, sehingga ukuran miom itu bisa membesar ya, bisa jadi makin besar. Yang ketiga, faktor keturunan. Wanita atau nenek, wanita yang punya nenek atau ibu yang mengalami miom, biasanya mereka juga beresiko lebih besar menderita miom. Ya, ini faktor keturunan. Lalu yang keempat, menstruasi terlalu dini. Anak-anak yang mengalami menstruasi sebelum umur 10 tahun biasanya akan lebih mudah mengalami miom ini ya, akan lebih mudah terjadi miom. Nah, menstruasi dini yang ditambah gaya hidup yang tidak sehat, ini akan makin rentan atau resikonya makin besar untuk mengalami miom. Oke,
Lalu yang kelima, kegemukan ya. Bagi yang mengalami kelebihan berat badan, kita perhatikan yuk, kita kurangi berat badan kita supaya organ dalam tubuh kita ini juga lebih sehat. Nah, ini tentang miom ya. Sekarang kita mau masuk tentang kista. Apa itu kista? Kista itu adalah benjolan yang ada di bawah kulit. Biasanya berisi cairan atau udara atau nanah atau zat padat seperti rambut ya. Ada benjolan yang isinya rambut menggumpal gitu ya. Itu juga disebut kista. Benjolan ini dapat tumbuh di bagian tubuh manapun ya. Di leher, di punggung, ya di badan mana gitu ya, dia bisa tumbuh di mana-mana. Tapi ini umumnya tidak bersifat kanker atau tidak bersifat tumor ganas ya, bukan. Meskipun umumnya tumbuh di bawah kulit, kista juga dapat tumbuh di organ dalam tubuh. Misalnya di indung telur ya. Jadi kadang kista itu tumbuh di luar tubuh, di leher itu sering ya. Di leher dan di punggung itu juga sering. Nah, tapi dia juga bisa tumbuh di bagian dalam tubuh, yaitu di bagian indung telur. Kista biasanya membesar dengan lambat, ya. Dia membesar, makin membesar itu dengan lambat. Dan biasanya tidak menimbulkan nyeri. Namun, jika kista itu membesar dan menekan organ, lalu dia pecah, terinfeksi, atau tumbuh di daerah yang sensitif, kista bisa juga menimbulkan nyeri ya. Bayangkannya kista itu kan tumbuh di indung telur. Kalau kista ini pecah, dia bisa menginfeksi di sekitarnya. Itu nyeri sekali. Ya, kista itu kan bentuknya seperti kantung ya. Seperti kantung yang berisi cairan atau udara atau nanah gitu ya. Kalau di indung telur kebanyakan itu berisi cairan darah. Lalu kita lihat lagi macam-macam kista. Ada 7 macam kista ya di sini. Ini untuk pengetahuan kita untuk membedakan kista apa yang sedang kita alami atau mungkin keluarga kita alami supaya penanganannya bisa kita lakukan dengan tepat ya. Yang pertama, kista coklat atau kista endometriosis. Ini adalah kondisi saat jaringan endometrium yang tumbuh di dalam indung telur. Jadi endometrium ini lapisan rahim ya, lapisan rahim yang dia maaf. Endometrium ini adalah lapisan rahim ya, dia tumbuh di tempat yang tidak semestinya. Makanya dia bisa menyebabkan kista coklat. Oke. Lalu kista ovarium. Kista ovarium ini tumbuhnya di indung telur. Ovarium itu indung telur gitu ya. Dia tumbuh di indung telur. Lalu ada lagi kista epidermoid atau kista dermoid ya. Ini kista yang tumbuh di daerah kepala, leher, atau wajah, atau punggung. Nah, kista ini biasanya ditandai dengan benjolan yang kecil, tapi keras. Dia isinya itu berwarna kuning kecoklatan, dan berisi cairan kental yang baunya tidak enak gitu ya. Kista ini disebabkan oleh penumpukan protein, atau pembentukan rambut, atau kulit, atau kuku itu maksudnya keratinnya itu ya, itu menumpuk di bawah kulit. Ya, aneh-aneh ya jenis-jenis kista ini ya.
Lalu yang keempat, kista payudara. Kista jenis ini terbentuk di area jaringan payudara, ya. Benjolan ini tidak mengandung sel kanker biasanya. Jadi ia adalah kista yang jinak. Kista payudara bisa berjumlah lebih dari satu dan tumbuh pada salah satu atau kedua payudara. Jika diraba, kista payudara ini biasanya terasa lembek, ya, lembek dia seperti balon yang berisi air, dan ini sebenarnya tidak berbahaya, tapi dapat menimbulkan rasa tidak nyaman atau rasa nyeri, ya, tergantung ukuran kistanya, ya. Lalu ada kista ganglion. Biasanya nih tumbuh di ini nih, di dekat sendi atau dekat tendon gitu, ya. Sering itu ketemu yang di sini, ya. Itu kista ganglion, atau di kaki di sekitar ini, ya, apa namanya nih, pergelangan tangan atau pergelangan kaki, ya, itu namanya kista ganglion. Lalu ada kista Bartholin. Kista Bartholin ini umumnya berukuran kecil dan tidak menimbulkan rasa sakit. Tapi jika terjadi infeksi, maka akan terjadi abses atau penumpukan nanah. Nah, kista Bartholin ini berisi cairannya akibat tersumbatnya kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin ini terletak di kedua sisi bibir vagina. Kelenjar Bartholin ini sangat berpengaruhi atau sangat mempengaruhi kenyamanan ketika berhubungan suami istri gitu, ya. Tapi kalau ini ada kistanya, ini akan sangat tidak nyaman sekali. Lalu yang ketujuh, kista ginjal. Baru saya tahu, ya, kista ginjal, ya, ada juga di ginjal. Ketika saya meneliti tentang kista ini, ternyata ada juga kista di ginjal gitu, ya. Ini gangguan pada ginjal yang akibat munculnya kantung berisi cairan di dalam jaringan ginjal. Kista ginjal ini dapat muncul pada salah satu atau pada kedua ginjal. Penyebab terjadinya kista ginjal itu belum diketahui pasti, tapi biasanya dipengaruhi karena faktor usia, dan kista ginjal umumnya itu dia bersifat jinak, ya. Tapi membuat tidak nyaman juga. Lalu kita lihat lagi, ini gejala-gejala kista, ya. Gejala kista, ada kemerahan di sekitar kulit, sekitar area kista, ya. Lalu dia keluar darah atau nanah yang berbau tidak sedap dari benjolan. Lalu dia juga bisa mengakibatkan rasa nyeri akibat infeksi pada kista. Kista itu kalau tidak infeksi itu kita nyaman-nyaman aja, tapi kalau terjadi infeksi itu nyerinya bukan main, ya. Lalu ada kaku atau kesemutan, terutama di bagian tubuh yang ditumbuhi kista. Ya, ini yang saya bilang tadi, ya. Kalau kadang-kadang dia juga bisa menimbulkan rasa nyeri. Ya, kita mau gimana caranya singkirkan ini, ya, karena ini nyeri sekali. Nah, ini kista yang paling banyak dialami oleh wanita. Kista ovarium, ya, kista ovarium itu gejalanya mual, muntah, bisa menyebabkan mual dan muntah, menyebabkan demam, pusing, nyeri ringan atau berat di bagian bawah perut gitu, ya. Bahkan nyerinya itu juga terasa ketika berhubungan intim suami istri. Lalu perut bagian bawah juga itu terasa penuh atau kembung gitu, ya. Nggak enak sekali, ya, di perut bagian bawah itu. Ini rasanya tidak nyaman sekali. Lalu sakit pada saat menstruasi, ini juga nyeri sekali. Lalu menstruasinya tidak teratur, ya. Bayangkan kadang-kadang dalam 1 bulan bisa terjadi dua kali menstruasi. Kadang bisa terjadi seperti itu.
Penyebab kista itu macam-macam ya, kondisi genetik. Tadi yang seperti miom itu juga, kalau ibu atau neneknya pernah mengalami kista, dia juga beresiko mengalami kista. Ya, karena itu ketika kita tahu ibu atau nenek kita pernah mengalami kista, kita itu sudah harus hati-hati dan mulai memperhatikan pola hidup kita, ya. Memperhatikan cara makan kita, makanan kita, itu semua kita harus lebih perhatikan. Ada juga karena infeksi bisa juga. Lalu ada kondisi inflamasi kronis. Inflamasi itu apa? Inflamasi itu pembekakan gitu ya, membengkak. Membengkaknya itu kronis, itu bisa menjadi penyebab kista. Ada penyumbatan saluran pada tubuh. Misalnya kista Bartholin tadi ya, ada penyumbatan pada kelenjar Bartholin sehingga timbul kista. Meskipun kecil, itu sangat mengganggu dan ya mempengaruhi hubungan suami istri juga. Lalu gangguan pada sel tubuh. Gangguan pada sel tubuh ini yang seperti saya bilang tadi, ini adalah sel-sel tubuh yang abnormal ya, yang tidak normal. Dia tumbuh begitu saja. Ya, ini kita tidak tahu penyebabnya apa, tapi dia tumbuh begitu saja. Nah, ini perbedaan kista dan miom ya. Sering kita bingung ya, ini kista atau miom ya. Kalau miom, dia itu berbentuk padat dan tumbuhnya di rahim. Ya, berbentuk padat dan tumbuhnya di rahim. Ini rahim ya. Yang seperti segitiga ini rahim. Ini tempat seorang bayi atau seorang anak dibesarkan mulai dari setitik sel gitu ya, sampai dia menjadi seorang anak bayi. Ya, miom itu tumbuhnya di sini. Nah, kalau kista pada umumnya dia tumbuh di indung telur ini. Nah, di sini dia tumbuh atau di sebelah sini. Bisa terjadi di salah satu indung telur atau bahkan di keduanya. Ya, ini juga nyeri biasanya ya, nyeri sekali. Dia berbentuk kantung, berisi cairan nanah, atau juga ada yang agak padat gitu ya. Misalnya dia berisi cairan darah, tapi darahnya itu sudah kental gitu ya, sudah padat gitu. Ya, ini perbedaan kista dan miom. Nah, apakah kista dan miom ini berbahaya? Sebenarnya, kista dan miom itu tergolong tumor jinak dan tidak berbahaya. Namun, jika dibiarkan terus-menerus semakin membesar, itu akan mengganggu kinerja organ tubuh ya. Kalau dia makin membesar dan organ tubuh di sekitarnya itu kan terdesak gitu ya, tertekan gitu ya. Dan bisa terjadi pendarahan, bisa terjadi infeksi, atau bisa juga bahkan terjadi sembelit gitu ya. Dan nyeri, serta juga mengganggu kesuburan dan lain-lain. Jadi, menurut Bapak Ibu, miom dan kista ini berbahaya enggak ya kalau kita alamin? Kalau kita punya miom atau kista, bukankah kita ingin ini segera diobati gitu ya, supaya tidak mengganggu aktivitas kita, tidak mengganggu kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita mengatasi miom dan kista ini? Adakah solusinya? Adakah cara yang paling aman? Nah, ini akan dibahas di sesi kedua oleh pembicara yang luar biasa. Dia akan menjelaskan kepada kita bagaimana cara terapi yang aman, yang nyaman,
tapi hasilnya luar biasa. Oke, sisi saya sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC kita yang luar biasa. Wah, terima kasih materinya dari Bu Lina yang luar biasa ya. Sudah dijelaskan secara rinci tadi tentang miom dan kista. Terima kasih Bu Lina. Baik, itu tadi ya sudah dijelaskan ya kalau miom itu faktor penyebabnya karena hormonal, bisa karena keturunan juga bisa, kegemukan, terus karena mengkonsumsi alkohol berlebih. Sedangkan kalau kista itu disebabkan oleh kondisi genetik juga, terus infeksi, adanya inflamasi, kemudian adanya penyumbatan saluran atau tubuh, kemudian adanya gangguan sel tubuh. Secara letaknya juga berbeda Bapak Ibu ya, letak dan bentuknya berbeda. Kalau miom itu bentuknya padat dan letaknya itu ada di rahim. Kalau kista itu berbentuk kantung, bisa isinya cairan, nanah, atau bisa juga padat, bisa berupa kayak rambut, bisa. Nah, secara letaknya pun kista sesuai namanya ya, kalau kista di payudara ya letaknya di payudara gitu ya. Kalau kista ovarium ya di sel telur. Ini biasanya yang sering terjadi dan tidak disadari ya, banyak sekali penderita kista ovarium Bapak Ibu ya. Dan itu biasanya kalau kista ovarium bisa terjadi di kedua indung telur Bapak Ibu. Wah, itu tadi ya materi yang sangat luar biasa dari Bu Lina, sudah dijelaskan secara terperinci. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan mengenai miom dan kista, kita juga sudah dijelaskan tentang gejalanya, bentuknya, seperti itu ya. Kita akan mendengarkan materi selanjutnya Bapak Ibu ya, ini tentang terapi pengobatannya. Karena kalau kita sudah tahu nih, oh ini saya menderita miom atau kista, gimana sih caranya atau terapinya yang nyaman untuk kita lakukan kayak gitu ya. Nah, materi kali ini akan dibawakan oleh seorang praktisi faras berasal dari Bali. Beliau juga sudah mendapatkan sertifikat penyehat tradisional dari Siddhakarya Wellness Journey, dan beliau juga sudah membantu banyak orang untuk mendapatkan kesembuhannya melalui terapi yang beliau berikan. Mari kita sambut, beliau adalah Ibu Kadea Ulsiana Christine. Baik, terima kasih Puspa. Cantik sekali malam hari ini. Cerah sekali auranya. Silakan untuk waktunya, saya persilahkan. Oke, saya ambil alih Puspa ya. Iya, silakan. Selamat malam 145 orang. Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, apakah suara saya sudah jelas? Ini Bali dari tadi hujan deras. Aduh, takutnya suara saya aja nih yang muncul, tapi Bapak Ibu bingung siapa itu Mbak Lucy yang ngomong itu, siapa sih, nggak kelihatan wajahnya gitu ya. Atau justru sebaliknya, wajah saya aja tapi suara nggak kedengaran. Oke, jelas, Palu jelas, jelas. Oke, siap. Aman berarti. Oh, itu Ibu Clara Pati yang dari Papua sudah mengatakan jelas, berarti aman. Kalau udah Papua konfirmasi jelas, harusnya daerah lain aman ya. Oke. Tadi keren sekali ya. Hujan deras tapi jelas dan cantik pembicaranya. Aduh, terima kasih banyak Bu Jen. Oke. Tadi gimana? Banyak kan dapat hal di awal tadi, Bu Lina? Sudah sangat jelas sekali dan gamblang ya menceritakan tentang apa itu kista, apa itu miom, perbedaannya apa, itu sudah dijelaskan dengan sangat detail sekali. Dan sebenarnya Bapak Ibu, kista dan miom ini sebenarnya kita tidak bisa anggap sepele juga ya, walaupun dia tergolong tumor jinak tadi seperti yang dikatakan Bu Lina, itu tidak bisa kita anggap sepele seperti itu. Nah, sebelum saya masuk ke materi, tadi Puspa sudah memperkenalkan saya ya, nama saya Lucy. Ya. Saya dari Bali, Bapak Ibu ya. Saya menjadi praktisi faras itu dari tahun 2016 ya. Dan yang membuat saya bertahan hingga saat ini bersama faras, kenapa saya sangat senang sekali menjadi praktisi faras itu karena di faras saya mendapatkan banyak hal Bapak Ibu.
Utamanya apa? Utamanya adalah kesenangan ketika kita bisa membantu banyak orang. Kesenangan ketika kita berbagi. Seperti yang malam hari ini saya lakukan, saya sangat senang sekali. Apalagi dengan antusias Bapak Ibu yang hadir ada 148 orang ya untuk ikut hadir di ruang meeting malam hari ini, itu sangat membahagiakan sekali untuk saya ucapkan terima kasih ya. Oke. Nah, tadi Bu Lina sudah menjelaskan ya tentang kista dan miom. Nah, sekarang saya izin share screen. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang gini kan, oh kok kayaknya gejala-gejala yang tadi disebutkan Bu Lina itu saya banget ya, gitu. Ya, atau mungkin di antara Bapak Ibu ada yang seperti ini. Oh, selama ini aku ada benjolan, kok ciri-cirinya mirip kayak itu, apa jangan-jangan kista ya? Kayak gitu. Mungkin ya. Nah, itu kemudian akan materi yang Bu Lina bawakan tadi akan memberikan awareness kepada Bapak Ibu semua kan untuk lebih memperhatikan dirinya sendiri, mengingat-ingat jangan-jangan aku ada benjolan seperti itu ya. Nah, terus kemudian Bapak Ibu pasti bertanya-tanya kan, loh, terus gimana dong cara pengobatannya? Atau mungkin saudaranya ada yang miom, ada yang kista, kan gimana dong Mbak Lucy cara pengobatannya? Gimana caranya pengobatan? Apakah jalan satu-satunya hanya operasi saja? Seperti itu ya. Pasti muncul pertanyaan seperti itu di benak Bapak Ibu semua. Nah, sekarang saya akan bagikan gimana sih sebenarnya cara terapi miom dan kista ini ya. Pertama, saya izin share screen dulu ya. Nah, apakah terlihat jelas? Jelas ya. Dek Puspa, apakah jelas? Ininya udah full? Sudah jelas, sudah full. Oke, siap. Nah, pertanyaannya adalah ini. Apakah setiap miom dan kista perlu dioperasi? Coba, saya ingin mendengar pendapat dari Bapak Ibu yang hadir malam hari ini. Coba di kolom chat. Oke, ini sudah ada satu. Operasi tidak menjamin kista sembuh total selama sel indung telur masih aktif. Ya. Ayo yang lain gimana? Apakah tidak perlu? Oke, yang lain ayo. Saya ingin tahu pendapat Bapak Ibu semua. Kalau mendengar kata kista, kata miom, apakah perlu dioperasi? Tidak perlu, tidak perlu. Yang lain gimana? Tidak perlu. Oke, ada yang jawab perlu nih. Ya. Tidak perlu, saya pernah dioperasi tahun 2005. Setelah operasi bisa tumbuh lagi. Tidak perlu. Oke. Kalau bisa jangan dulu operasi. Tidak perlu terapi paras. Oke. Terapi paras aja tidak perlu. Ya. Ya. Ada yang bilang perlu, ada yang bilang tidak perlu, ada yang bahkan sudah pernah dioperasi. Ya. Oke, sekarang kita lihat dulu. Tidak perlu saya pakai obat tradisional tahun 2009, tidak perlu. Oke. Ya. Nah, kembali lagi sekarang ya Bapak Ibu ya. Apakah setiap miom dan kista tidak perlu dioperasi? Kita lihat dulu. Miom dan kista itu begitu ada ya. Pertama ada tentu tidak akan langsung besar. Ya, tidak ada langsung besar. Nah, ada beberapa kasus memang ya. Nah, ini jawaban Bu Destini nih. Kebetulan saya baca. Benar, tergantung di kepalanya ya. Jadi seperti itu. Miom dan kista Bapak Ibu ya. Awalnya dia ada itu tidak langsung besar. Ya, tidak langsung tiba-tiba besar, hanya saja mungkin kita taunya pas dia kondisinya sudah besar bisa jadi. Kenapa kok sebagian besar orang biasanya taunya itu ketika miom dan kistanya itu udah besar, baru tahu. Karena ketika seperti yang tadi Bu Lina jelaskan, ketika miom dan kista sudah besar, ya, ketika miom dan kista sudah membesar itu akan mulai dia mengganggu kinerja organ-organ di sekitarnya. Ya, mengganggu atau mendesak kantong kemih, bisa menyebabkan buang air kecil keseringan, atau mungkin kalau sampai miomnya itu parah kan seperti tadi yang dibilang Bu Lina, itu bisa sampai pendarahan. Pendarahan itu yang berbahaya. Ya, pendarahan itu yang berbahaya yang bisa menyebabkan anemia. Ya, bahaya kalau terlalu keras pendarahannya itu. Terus juga nyeri yang tidak tertahan itu kan juga sangat mengganggu sekali, ya. Nah, jadi keputusan apakah miom dan kista ini dioperasi itu seperti yang Bu Destini sampaikan ya, tergantung tingkat keparahannya. Saya kasih contoh, ketika kadang ada kasus ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ibunya, ya ibunya itu dia lagi kondisi hamil, tapi ada kista dan ada miom. Nah biasanya itu proses pengangkatan kista dan miomnya itu jika memungkinkan akan dilakukan ketika
proses melahirkan. Misalnya melahirkannya dengan proses sesar ya. Proses sesar itu kista dan miomnya akan ikut diangkat juga pada saat itu memungkinkan. Nah, terus gimana dong Mbak Lucy? Ini kan ada beberapa orang tidak merasakan sakit. Miom dan kistanya itu ternyata bertumbuh tapi dia tidak merasakan gejala apa-apa seperti itu ya. Nah, di sini diperlukan kadang ya Bapak Ibu ya, kita tidak boleh yang namanya mendiagnosa sendiri penyakit kita. Ya, kita tidak boleh mendiagnosa sendiri penyakit kita karena bukan berarti setiap benjolan itu adalah miom, bukan berarti setiap benjolan itu adalah kista. Ya, jadi kita tidak boleh mendiagnosa sendiri. Saran saya adalah Bapak Ibu lakukan pengecekan terlebih dahulu ya untuk miom dan kistanya. Ya, lakukan pengecekan ke dokter spesialis atau ke rumah sakit gitu untuk mengetahui. Ya, kalau misalnya tadi Bapak Ibu mengalami keluhan yang saya sampaikan, yang disampaikan Bu Lina di awal itu, lebih baik cek dulu ke dokter. Pastikan saya miom atau kista gitu. Kita tidak boleh mendiagnosa diri sendiri ya, seperti itu. Biar nanti tidak salah langkah pengobatan. Nah, setelah itu baru kita tentukan. Ya, baru kita tentukan jika miom dan kistanya belum terlalu parah ya, tidak parah sekali, tidak urgent untuk dioperasi, saran saya jangan dulu. Operasi ini adalah pilihan paling terakhir ya, pilihan paling terakhir Bapak Ibu. Jangan dulu, saran saya. Ya. Lebih baik Bapak Ibu tempuh metode pengobatan yang lain. Ya, metode pengobatan yang lain sebelum memutuskan untuk operasi, karena ada juga beberapa kasus ya, seperti tadi ada ibu yang komen juga di kolom chatnya bahwa setelah beliau dioperasi itu kistanya bisa tumbuh lagi. Ya tentu karena beliau itu indung telurnya itu masih aktif, masih sehat, masih produktif hitungannya ya, kecuali ada beberapa kasus orang-orang yang dia sudah mau mendekati menopause, biasanya itu dokter akan menyarankan kalau dia sudah mau memasuki usia menopause, sehingga kadar hormon estrogen di dalam tubuhnya sama progesteronnya itu udah menurun, maka biasanya itu tidak akan disarankan operasi karena nanti kista dan miomnya itu bisa hilang sendiri. Ya, seperti itu. Nah, lalu gimana dong Mbak Lucy caranya saya untuk mengobati miom dan kista ini kalau tidak dengan jalan operasi? Nah, ya. Nah, ini kembali lagi rumusnya selalu sama. Ya. Yang pertama apa? Jaga pola makan. Ya, jaga pola makan. Bapak Ibu pernah nggak mendengar pepatah? Kamu adalah apa yang kamu makan. Kalau kamu memakan makanan yang tinggi lemak, intinya tidak sesuai, tidak bergizi, ya banyak junk foodnya, itu maka seperti itulah tubuhmu akan mengalami keluhan kesehatan. Ya, miom dan kista ini Bapak Ibu ataupun keluhan kesehatan lain tidak terjadi begitu saja, tapi ini perlu proses panjang, ya, perlu proses panjang sampai akhirnya miom dan kista ini bisa terjadi. Tidak terjadi begitu saja dan memang belum diketahui secara pasti dan jelas penyebab dari miom itu apa, tapi penelitian membuktikan bahwa pola makan juga sangat mempengaruhi. Orang yang kegemukan itu lebih beresiko terkena miom dan kista. Itulah kenapa Bapak Ibu, saya pribadi Bapak Ibu ya, tergolong berat badan saya lagi naik sekarang. Ya, itulah kenapa, karena saya juga merasa ini penting. Saya harus menjaga kesehatan diri saya sendiri. Akhirnya saya sudah mulai kembali menjaga kesehatan saya dengan cara apa? Menjaga pola makan saya. Nah, coba kasih saya contoh Bapak Ibu, makanan apa yang kira-kira bisa berbahaya untuk kesehatan? Ayo Bapak Ibu, ini enggak? Tahu enggak? Ayo. Apa contohnya? Makanan yang junk food. Oke. Yang lain? Oke. Soda. Ya, soda. Gorengan, berminyak, gorengan. Oke, siap. Daging merah, alkohol, iya. Alkohol, ya benar sekali. Alkohol itu sangat mempengaruhi hormon Bapak Ibu ya. Kalau bisa dikurangi ya. Nah, ini semua sudah disebutin ya, makan makanan di teman-teman berarti semua sudah tahu ya, teman-teman sudah paham ya, Bapak Ibu sudah paham. Sekarang tinggal bagaimana Bapak Ibu yang mungkin saat ini sedang menderita miom atau kista bisa ya, sudah tahu pantangannya, jangan tidak mau mengurangi ya, jangan tidak mau mengurangi
Oke? Berusaha untuk mengurangi. Kalau di stop jangan. Kalau kita misalnya Bapak Ibu langsung stop gitu kan bisa stres ya. Stres apalagi ujung-ujungnya balik sakit lagi ya. Solusinya gimana Mbak Lucy? Dikurangi, bukan di stop dulu ya, tapi dikurangi secara perlahan. Gitu. Ya, yang awalnya mungkin Bapak Ibu suka minum soda. Saya jatuh cinta sekali sama soda Mbak Lucy, gimana dong ini? Kurangi. Yang awalnya mungkin 1 botol yang 400 mili, kurangi jadi 200 mili. Gitu caranya. Ya, gitu secara perlahan. Aduh Mbak Lucy, saya ini suka banget alkohol. Kalau healing saya harus minum alkohol segala macam. Kalau intinya gini, kalau Bapak Ibu sudah tahu itu buruk untuk kesehatan, kalau bisa ya dikurangi. Kurangi secara perlahan aja, ya. Jangan langsung di stop gitu. Konsultasi ke dokter bikin stres, terlalu banyak makanan yang dimakan akhirnya BB drop. Nah, di sini kita harus pintar-pintar Bapak Ibu ya. Di sini kita harus pintar-pintar. Saya yakin dokter pasti akan selalu menyarankan yang terbaik untuk pasiennya kan? Ya, dokter akan menyarankan yang terbaik. Nah, ketika Bapak Ibu nanti misalnya ke dokter terus tiba-tiba tahu kista, tahu ini itu tidak usah drop. Ya, tidak usah langsung aduh apa nih gitu, aku kista, aku miom itu jangan seperti itu karena tidak semua miom dan kista itu hampir tidak ada miom dan kista yang berbahaya seperti itu ya. Itu pola pikir ya, pertama yang harus Bapak Ibu jaga. Begitu juga ketika diberikan pantangan makanan, A, I, U, E, O gitu disuruh untuk stop. Kalau Bapak Ibu belum bisa stop, dia udah aku kurangi aja ya, dikurangi seperti itu. Pasti nanti akan ada perubahan. Kemudian jaga pola hidup. Nah ini, ya olahraga. Bapak Ibu ya mulai. Aduh Mbak Lucy, saya nggak suka zumba, saya nggak suka olahraga ini angkat beban, saya nggak usah. Jogging di lapangan, menikmati udara pagi bersama suami, bersama anak, bersama teman. Ya itu juga udah olahraga, bergerak. Intinya tubuh perlu bergerak. Kenapa Mbak Lucy? Biar metabolisme juga jadi lancar di dalamnya. Ya, metabolisme jadi lebih lancar. Itu jaga pola makan, jaga pola hidup ya. Nah, dan juga kurangi begadang ya. Begadang itu juga kan tidak bagus untuk kesehatan. Kalau sudah tahu diri menderita miom atau kista gitu, jangan terlalu sering bergadang ya. Terus poin yang terakhir adalah terapi herbal paras ya. Paras itu apa Mbak Lucy? Nah, ini dia saya rekomendasikan ya. Ini rekomendasi produk saya bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami miom ataupun kista ya dan ingin sembuh dengan cara yang herbal. Ini saya rekomendasikan 2 produk ya. Saya rekomendasikan 2 produk untuk Bapak Ibu. Ada Faras Klasik namanya dan ada Samples ya. Faras Klasik ini bentuknya minyak Bapak Ibu ya. Sedangkan Samples ini bentuknya dia kapsul herbal. Oke. Kenapa Mbak Lucy? Kenapa sih harus Faras Klasik? Ini dia ya jawabannya. Kenapa harus Faras Klasik? Jadi minyak Faras ini Bapak Ibu ya, saya izin jelaskan sedikit ya. Minyak Faras ini adalah produk herbal ya, asli buatan anak Indonesia. Pabriknya ada di Bali. Komposisinya itu adalah 108 tanaman berkhasiat obat Bapak Ibu ya. Ada pule, ada cengkeh di dalamnya, ada gaharu, ya. Oke. Kemudian juga ada kunyit, ada jahe, ada purwoceng banyak ya, itu sampai 108 tanaman, ya. Itu diramu dengan komposisi harmonis sehingga bisa membantu mengatasi berbagai keluhan kesehatan serta membantu menormalkan sel-sel yang abnormal. Seperti misalnya miom di awal tadi. Miom itu kan karena pertumbuhan jaringan otot rahim yang abnormal ya. Nah, ini Faras Klasik kerjanya menormalkan kembali sel-sel yang abnormal. Kemudian juga membuang racun-racun di dalam tubuh, memperlancar peredaran darah, melancarkan aliran energi di dalam tubuh. Nah, Bapak Ibu, kalau menurut tradisi pengobatan timur Bapak Ibu ya, aliran energi di dalam tubuh itu apabila dia tersumbat, Bapak Ibu ya, apabila aliran energi tersebut tersumbat, itu bisa menimbulkan suatu penyakit. Ya, itulah kenapa dengan membalurkan paras secara rutin Bapak Ibu bisa melancarkan aliran energi di dalam tubuh. Kemudian juga mengatasi berbagai keluhan kesehatan. Kalau tadi Bapak Ibu lihat di kolom chat ya ada banyak sekali saya lihat, padahal saya belum bilang ya pakai produk apa, tapi sudah ada banyak sekali testimoninya miom, kista itu terbantu ya setelah terapi dengan Faras Klasik.
Ya, sebenarnya bukan hanya untuk miom dan kista saja, Bapak Ibu, Faras Klasik ini manfaatnya. Ada banyak sekali ya untuk keluhan kesehatan lainnya seperti diabetes, stroke, ya, diabetes, stroke, kemudian juga ambeien, wasir, dan lain sebagainya, banyak sekali. Tapi karena sekarang fokus kita adalah kista dan miom, kita fokus bahas itu ya. Nah ini, bagaimana Mbak Lucy, kok Faras itu bisa menyembuhkan gitu ya? Bagaimana kok minyak dia cuma dibalur di luar loh Mbak Lucy? Gimana ceritanya kok bisa menyembuhkan miom yang ada di dalam rahim saya? Kista yang ada di indung telur saya? Gimana ceritanya ini Mbak Lucy? Nah ini Bapak Ibu ya, jadi Faras itu menggunakan sistem pengobatan transdermal namanya. Ya, yang mana sistem pengobatan transdermal ini maksudnya adalah sistem pengobatan melalui jaringan kulit Bapak Ibu. Ya. Nah, apa sih keunggulannya sistem pengobatan transdermal ini? Itu langsung bekerja pada organ vital. Ya. Kemudian minim efek samping karena tidak melalui pencernaan. Kalau obat yang diminum, Bapak Ibu ya, obat-obat kimia yang diminum, itu dia kan harus melalui organ pencernaan. Bayangin, panjang sekali kan organ pencernaan kita itu prosesnya. Masuk ke mulut dulu, kemudian lewat di kerongkongan, ke lambung, di lambung diproses lagi bercampur dengan makanan lain, kemudian baru dia kemudian diserap oleh ke usus halus dulu, baru ke usus 12 jari dulu, baru ke usus halus dan lain sebagainya, baru diedarkan ke ke seluruh tubuh, kan seperti itu prosesnya ya, panjang. Ya, belum lagi kalau ada yang lambungnya sensitif, kita kan tidak tahu di dalam organ pencernaan kita seperti apa, ada masalah atau lain sebagainya ya. Jadi ini lebih panjang. Nah, sedangkan kalau dengan jaringan kulit, misalnya saya kasih contoh keluhannya dia di perut ya, di perut bawah ya, karena gangguan rahim, kita balur di sana, itu dia akan langsung diserap oleh tubuh. Ya, dan langsung dialirkan, langsung ketemu dia dengan sistem peredaran darah kita. Gitu. Itulah kenapa lebih cepat penyembuhannya, dan 80% bisa diserap tubuh. Ya. Nah, cara terapinya gimana Mbak Lucy? Nih, ya, cara terapi Faras Klasik untuk miom dan kista. Nah, ini cara terapi yang saya tuliskan ini adalah miom dan kista di area rahim ya, di area rahim Bapak Ibu ya, di daerah kewanitaan ya. Nah, pada dasarnya cara penggunaan Faras untuk keluhan kesehatan apapun itu cuma ada 3 dasarnya Bapak Ibu ya. Yang pertama, balurkan Faras di telapak kaki. Kemudian balurkan Faras Klasiknya di tulang belakang Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, balurkan di tempat yang sakit ya. Kenapa harus dibalur di telapak kaki? Jadi di telapak kaki itu Bapak Ibu ada banyak sekali syaraf-syaraf ya yang terhubung dengan organ-organ di dalam tubuh kita. Ya, itulah kenapa kita harus membalurkan Faras Klasik di telapak kaki. Selain itu, telapak kaki ini Bapak Ibu ya, itu adalah gerbang masuknya energi bumi menurut tradisi pengobatan timur ya. Jadi Faras Klasik ini adalah gerbang tempat masuknya energi dari bumi. Tubuh kita Bapak Ibu itu juga perlu energi dari alam. Kalau Bapak Ibu perhatikan, orang zaman dulu Bapak Ibu ya itu sangat jarang sekali sakit. Kenapa? Karena dia tidak suka pakai sendal. Coba Bapak Ibu perhatikan, mungkin punya orang tua atau kakek nenek gitu, kemana-mana nggak pernah pakai sandal kan jalan gitu. Nah itu kebutuhan energi buminya itu terpenuhi. Itulah kenapa orang zaman dulu usianya itu lebih panjang-panjang dibandingkan kita yang sekarang. Nah, kalau kita sekarang, model sendal, sepatu itu udah dibuatkan ribuan, ratusan ribu macam. Ya, bergaya segala macam kan gitu. Itulah kenapa kalau kita memalurkan Faras Klasik ini kan dia bahan-bahannya terbuat dari bumi, dari alam ya, seperti itu. Jadi itu sangat bagus sekali untuk memenuhi kebutuhan energi bumi manusia seperti itu. Kemudian yang kedua, balurkan Faras Klasik di tulang belakang. Ya, nah di tulang belakang ini Bapak Ibu ada pusat-pusat aliran energi, ada pusat-pusat cakra, yang seperti yang tadi saya sampaikan, kalau di sini tersumbat, orang bisa mengalami keluhan kesehatan. Itulah kenapa dengan membalurkan di tulang belakang juga Bapak Ibu, ya itu melancarkan aliran energi, sehingga proses penyembuhan lebih cepat dia terjadinya. Kemudian bagian yang ketiga di tempat yang sakit. Nah, saya kasih contoh ini ya, untuk miom dan kista, itu baluran Farasnya itu di bagian perut bawah, Bapak Ibu ya. Kemudian di bagian pinggang sampai ke pinggul ya, paha bagian dalam dan bagian yang terasa tidak nyaman.
loh Mbak Lucy, saya kan kistanya di punggung gitu ya. Jadi ini kista ini bukan hanya ibu-ibu ya, bapak-bapak juga bisa kista ya, bapak-bapak juga bisa. Saya di punggung, benjolan kistanya gimana? Berarti balurnya telapak kaki, tulang belakang, dan di bagian kistanya, di punggungnya ya. Di bagian punggungnya itu setiap 1 jam sekali di balurnya. Ya, seperti itu. Ya, sangat sederhana sekali. Ini bisa dilakukan di rumah kok. Ya, bisa dilakukan di rumah, minta bantuan sama pasangan, sama anaknya atau keluarganya, sangat boleh sekali ya. Ini sangat mudah sekali cara terapinya. Oke, lanjut kita masuk ke produk yang kedua yang diminum ya, yaitu Samples namanya. Ya, Samples ini kapsul herbal Bapak Ibu ya. Kapsul herbal. Sudah ada BPOM dan halalnya juga, sama seperti Faras Klasik tadi, itu sudah ada BPOM dan halalnya. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, boleh nanti dicek ya di situs resmi BPOM, di situs resmi BPOM, itu akan muncul dia BPOM-nya. Jadi aman untuk segala usia. Ya, aman untuk segala usia dan semuanya bisa pakai karena sudah halal juga. Nah, ini yang kedua produknya adalah Samples. Samples ini kapsul herbal Bapak Ibu ya, komposisinya ada ekstrak kulit manggis. Nah, kalau Bapak Ibu pasti udah sering dengar, dulu juga ada kok iklan-iklannya ya, sebesar apa manfaat kulit manggis itu untuk kesehatan. Ya, itu ada banyak sekali, antioksidannya sangat tinggi sekali. Kemudian ada ekstrak meniran, ada ekstrak daun murbe, terus ada ekstrak buah amla. Yang mana semua komposisi ini Bapak Ibu ya, itu sangat bagus untuk menjaga daya tahan tubuh. Antioksidannya sangat tinggi, sehingga sangat bagus untuk menangkal radikal bebas. Ya, ini bagus nanti untuk membantu Bapak Ibu mempercepat proses penyembuhan dari dalam dia. Nah, orang dia bisa sembuh dari satu keluhan kesehatan apabila antibodinya sehat dan terjaga. Kalau sudah antibodinya sehat, kuat, maka proses penyembuhan lebih cepat terjadi. Ya, sedangkan kalau orang yang sakit itu berarti kan antibodi dia juga ikut bermasalah kan, gitu. Ya, jadi ini. Nah, ini 3 manfaat utamanya. Mencegah penuaan dini akibat radikal bebas dan gaya hidup tidak sehat, ya. Itu karena kandungan antioksidannya yang sangat tinggi sekali. Ya, membooster daya tahan tubuh dan mencegah dan membantu mengobati berbagai jenis penyakit degeneratif. Ini dia Bapak Ibu, deretan penyakit yang bisa dibantu dengan Samples. Ayo coba Bapak Ibu lihat. Ada nggak di antara penyakit ini yang Bapak Ibu sedang alami, tetangganya atau keluarganya sedang alami? Ya, Samples jawabannya. Nah, ini di sini juga sudah disertakan ya. Ini juga bisa untuk kista, untuk miom, untuk kesuburan ya. Jadi banyak sekali manfaat dari Samples ini. Ya, itulah kenapa saya rekomendasikan dari luar serta dari dalam agar proses penyembuhannya terjadi lebih cepat dan nyaman. Ya, Samples ini rasanya tidak ada pahit-pahitnya Bapak Ibu ya. Tidak ada pahit-pahitnya sama sekali. Saya juga biasa mengkonsumsi Samples ini. Kadang kalau yang namanya kita beraktivitas di cuaca tidak menentu Bapak Ibu, nah ini saya minum Samples biasanya untuk menjaga daya tahan tubuh saya, sehingga syukurnya ya kakak saya itu sempat sakit juga bersama anaknya segala macam karena cuaca tidak menentu, bersyukurnya saya tidak, karena saya rutin ini minum Samples. Kalau saya udah merasa tubuh saya tidak fit, saya minum ini 2 kapsul biasanya langsung Samples ini. Itu bagus sekali untuk menjaga kesehatan Bapak Ibu ya. Nah ini, lanjut saya sertakan, ini dia 9 tips untuk mempercepat proses penyembuhan Bapak Ibu ya, ketika menggunakan Faras dan Samples ya. Yang pertama adalah niat dan doa yang tulus. Untuk Bapak Ibu yang hadir malam hari ini yang lagi ada keluhan kesehatan ya, perhatikan ini, niat ya. Niat dan doa yang tulus ini adalah hal yang sangat penting sekali. Mau semahal apapun obat yang Bapak Ibu konsumsi, harganya jutaan, ratusan juta. Kalau Bapak Ibu tidak niat ingin sehat, ya nggak akan sehat. Yang nggak akan sehat Bapak Ibu, karena pikiran itu keras sekali pengaruhnya terhadap kesehatannya. Oleh karena itu pertama, ketika Bapak Ibu ingin terapi kombinasi dengan Faras Klasik dan Samples dengan produk-produk Faras, pastikan niat dulu. Niatkan diri untuk bisa sembuh dan berdoa tentunya, karena Faras ini hanya perantara Bapak Ibu. Kesembuhan tetap diberikan oleh Tuhan, ya. Kemudian telaten dan sabar.
Ya, untuk Bapak Ibu bisa ada di proses mengalami suatu sakit seperti yang tadi saya sampaikan, mengalami miom dan kista, itu tidak terjadi begitu saja. Panjang prosesnya. Ya, sama juga ketika Bapak Ibu ingin sembuh, tentu kerja Faras ini tidak seperti makan cabai, sekali gigit langsung pedas, tidak Bapak Ibu, ya perlu proses. Ini harus dinikmati dengan telaten dan sabar memakainya, ya jangan cepat-cepat. Biar apa ya, formalitas aja, ambil Farasnya, kesek, udah aku sudah pakai gitu. Jangan seperti itu ya, harus telaten. Ya, Faras ini mengajarkan Bapak Ibu untuk kembali menyayangi diri sendiri, memperhatikan kembali diri sendiri. Kemudian mandi bersih sebelum membalurkan minyak Faras. Ya, ini bagus agar pori-porinya kalau kita habis mandi itu kan terbuka, sehingga proses penyerapan minyak Farasnya itu lebih cepat jadinya. Kemudian minum air hangat 1 gelas sebelum dan sesudah terapi. Air hangat ini Bapak Ibu bagus untuk melancarkan aliran darah dan metabolisme tubuh ya. Kemudian ketika terapi jangan di ruangan ber-AC. Kalau di ruangan ber-AC itu pori-pori kita tertutup Bapak Ibu. Ya. Jadi usahakan kalau misalnya Bapak Ibu lagi ada di ruangan ber-AC boleh matiin dulu AC-nya ya. Kemudian balur-balur selama ya 15 menit lah kurang lebih. Seperti itu. Kemudian balur ke seluruh badan sekali sehari. Nah, ini biasanya saya anjurkan Bapak Ibu ya untuk orang-orang yang sakitnya dia sudah kronis. Ya, sudah kronis saya anjurkan seperti ini. Misalnya Bapak Ibu ini miomnya itu udah lama, kistanya udah lama, boleh pagi hari dibalur dulu ke seluruh tubuh, habis itu berjemur di sinar matahari pagi. 10 menit aja sambil jalan-jalan santai, itu bagus sekali untuk membooster, meningkatkan antibodi tubuh kita. Ya, kemudian balur 1 jam pada bagian yang bermasalah seperti tadi. Kalau untuk kista berarti balur di bagian kistanya ya, kalau kistanya di luar atau nampak. Tapi kalau untuk kista di rahim ya atau miom di rahim itu berarti balurnya di seputaran perut bawah, pinggang, paha bagian dalam. Ya, ini berjemur sinar matahari pagi dan berjalan ya, tadi sudah saya sampaikan, dan minum samples 3 kali 1 sehari. 3 kali 1 sehari ini apabila Bapak Ibu ada keluhan kesehatan ya, lagi dalam proses terapi. Cuma kalau lagi kondisi fit atau sehat cukup 1 hari sebelum tidur aja, tidak masalah ya. Ini izin saya jawab satu pertanyaan, apakah di samples diminum berkepanjangan tidak apa-apa? Ibu ya, Ibu Hasmaria. Saya aja juga konsumsi kok sampai sekarang, hampir tiap hari saya konsumsi ya, malam hari. Kalau tidak lagi sakit ya cukup satu aja cukup, tapi kalau lagi sakit ya itu 3 kali 1 ya. Jadi ini yang harus Bapak Ibu untuk mempercepat proses penyembuhan gitu ya. Nah, Mbak Lucy, ada nggak sih? Ini tadi kan Mbak Lucy bilang saya pengen tahu. Ini tadi Mbak Lucy bilang gitu kan, mungkin antara Bapak Ibu ada yang bertanya. Samples dan klase ini banyak manfaatnya ya. Ada nggak sih orang yang sudah membuktikan sembuh seperti itu ya. Jadi di sini secara spesial untuk Bapak Ibu yang hadir malam hari ini sudah saya hadirkan ya. Sudah saya hadirkan orang yang membuktikan ya, yang membuktikan terbantu dengan Faras Klase. Saya stop share dulu, saya coba panggil orangnya, sepertinya sudah ada di antara kita ya. Beliau meluangkan waktu sekali untuk bisa bercerita dengan kita semua ya, Bapak Ibu ya. Langsung saja saya panggilkan ya, C. Cecilia, apakah sudah ada di room meeting kita? Coba. C. Cecilia, sebentar saya cari dulu ya. Jadi beliau ini meluangkan waktu hadir di antara kita untuk bercerita. Ya. Halo, selamat malam, C. Oke, di-unmute dulu ya. Halo. Oke. Selamat malam. Gimana kabarnya, Cece? Sehat, kaya, bahagia. Baik, Mbak Lucy. Oke, pertama-tama terima kasih ya, Ce, sudah meluangkan waktu hari ini hadir memenuhi undangan saya, padahal saya yakin pasti sibuk banget, tapi terima kasih Sama-sama. banyak. Oke, boleh Terima kasih diceritakan juga. ya, Ce? Oke, terima kasih Mbak Lucy untuk kesempatannya. Saya izin ambil alih ya. Ya, silakan. Baik, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua. Apa kabarnya malam ini? Saya yakin semua pasti sehat ya. Cuaca yang tidak menentu saat ini, jadi kita wajib nih untuk meningkatkan daya tahan tubuh tentunya. Jangan lupa balur Faras dan minum samples. Oke. Sebelum saya mulai bercerita tentang kisah saya ya, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Romana Cecilia Mosa, biasa dipanggil Cecil. Jadi saya aslinya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Cuman saat ini saya ikut tugas suami lagi di
Selong, Kota Selong, Lombok Timur, Bapak Ibu ya. Jadi saya adalah seorang member Faras juga yang mengambil keputusan untuk bergabung di Faras itu di tahun 2017. Ketika saya mengambil keputusan itu karena seperti yang sudah kita dengar materi tadi, saya adalah salah satu pejuang kista, Bapak Ibu ya. Jadi kista saya ini adalah kista coklat. Saya terdiagnosa kista itu di tahun 2016. Jadi bersyukur sekali saya setelah saya dikaruniai seorang putri, barulah saya didiagnosa kista, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang saya bersyukur? Karena kista ini salah satu yang membuat ketakutan dari ibu atau perempuan atau wanita yang menderita kista adalah kesuburannya pasti akan sangat terganggu, Bapak Ibu. Kita akan sulit hamil, kemudian apabila kita melakukan operasi yang berulang, maka sel-sel telur kita akan banyak yang terbuang. Jadi berhubungan dengan fertilitas itu sangat-sangat berpengaruh dengan si kista ini. Jadi ketika itu di 2016, pada saat saya menstruasi, saya menderita sakit yang sangat luar biasa, tidak seperti biasanya Bapak Ibu ya. Biasanya di bulan-bulan sebelumnya itu masih saya berpikir bahwa masih wajar lah seperti wanita-wanita pada umumnya. Jadi memang kerasa nyeri di perut, di pinggang, tapi saya pikir ini nyeri haid biasa sih karena masih bisa saya tahan, masih seperti orang-orang normal lainnya yang ketika datang bulan atau menstruasi itu datang ya. Tapi pada saat itu ketika ketahuan itu nyerinya sangat luar biasa. Sampai saya tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya sama suami saya diantar ke dokter, diperiksa di USG. Ternyata saya sama dokter didiagnosa bahwa saya menderita kista coklat dengan ukuran kista yang saat itu kurang lebih 6 sentian Bapak Ibu. Jadi saya bertanya, waktu itu saya masih awam sekali, saya belum mengenal Faras sama sekali. Jadi saya bertanya sama dokternya, dok, kira-kira gimana sih dok terapinya? Terus dokter bilang, karena mungkin kami tinggal di kota kecil ya Bapak Ibu ya, jadi tidak banyak pilihan dokter SPOG-nya. Jadi saya hanya bisa berkonsultasi dengan satu dokter waktu itu. Jadi dokternya bilang jalannya untuk kista ini adalah ibu harus operasi. Akhirnya tanpa berpikir panjang karena saya juga takut jangan-jangan kista ini berbahaya ya. Apakah nanti ini pikirannya sudah macam-macam pokoknya Bapak Ibu ya. Jadi untuk gercepnya, gerak cepat, akhirnya kami memutuskan untuk operasi. Ketika selesai operasi, Bapak Ibu, di kurang lebih bulan April ya 2016 itu saya operasi. Kemudian Bapak Ibu, dalam waktu singkat kurang dari 6 bulan, ketika saya check up lagi, ternyata si kista ini sudah tumbuh lagi dengan ukuran yang hampir sama besar dengan ukuran sebelumnya yang sudah saya operasi. Nah di situ saya berpikir, tidak mungkinlah saya harus operasi setiap 6 bulan sekali ya. Tidak mungkin saya bilang. Akhirnya saya mulai mencari banyak informasi-informasi di internet. Saya chatting dengan beberapa dokter ya di aplikasi. Saya bertanya, dan kemudian akhirnya saya memutuskan untuk biarin saya tidak mau operasi lagi. Nah, singkat cerita, saya diperkenalkan dengan minyak Faras ini. Karena saya mempunyai asuransi di kantor, kebetulan suami saya punya asuransi, jadi ketika operasi itu saya klaim asuransi, dan kebetulan Bu Roslin yang sekarang jadi mitra atas saya ini adalah HRD di kantor suami. Jadi dia melihat riwayat penyakit saya, ternyata Ibu Cecil ternyata menderita kista. Akhirnya beliau menghubungi saya, menceritakan panjang lebar tentang minyak Faras ini Bapak Ibu. Itu di tahun 2017, di awal tahun 2017. Awal beliau bercerita tentang minyak Faras Bapak Ibu, jujur, saya sama sekali tidak percaya. Kenapa? Karena secara logika saya berpikir bahwa tidak mungkin ya minyak digosok-gosok kemudian bisa sembuh. Jadi saya bilang, udah Kak yang pasti-pasti aja saya bilang. Karena mungkin saya juga pernah bersekolah di keperawatan, jadi saya sedikit mengerti lah
tentang tindakan-tindakan untuk pasien kista ini. Jadi saya sama sekali tidak percaya, tetapi karena faktor teman dekat, kemudian dipaksa, agak sedikit paksa ya teman-temannya waktu itu. Dengan terpaksa, saya pun mencoba 1 botol waktu itu. Karena harganya mahal, Bapak Ibu, teman-teman, saya coba memakai dengan anjuran yang sudah dijelaskan oleh Ibu Roslin ini, teman saya ini ya. Ketika saya memakai Bapak Ibu ya, saya merasakan memang awal-awal, saya merasakan perubahan yang sangat bagus di tubuh saya. Biasanya orang kista ya, enggak tahu kalau yang lain ya, setiap orang memiliki gejala yang berbeda-beda. Tetapi yang saya alami adalah saya tidak bisa duduk di lantai Bapak Ibu. Atau beralaskan karpet atau tikar di lantai itu tidak bisa. Karena ketika saya baru duduk sekitar 5-10 menit, saya akan merasakan sakit pinggang yang luar biasa, kemudian perut saya akan terasa sangat begah. Tetapi setelah saya membalurkan minyak faras beberapa hari, kok saya duduk di lantai biasa-biasa aja ya. Terus pinggang saya pun tidak merasa sakit. Kemudian biasanya saya bangun pagi itu sering saya merasakan nyeri di bawah perut, di perut bagian bawah. Tetapi sejak saya membalurkan minyak faras, kayaknya rasanya saya tidak merasakan lagi ya itu yang namanya nyeri-nyeri, kayak kembung-kembung, begah, dan lain-lain. Saya bercerita ke suami bilang, ya nanti dulu, coba habiskan dulu ya, baru kita periksa lagi coba. Akhirnya saya terus memakai, kurang lebih 2 minggu Bapak Ibu setelah saya pakai, di satu waktu saya ke kamar kecil untuk buang air kecil. Nah pada saat itu saya merasakan ada sesuatu yang keluar ketika saya buang air kecil ini ya. Jadi saya mulai berpikir, apa ini ya? Memang sih secara teori, secara logika, secara teori medis Bapak Ibu ya, saluran untuk kita buang air kecil dengan saluran untuk menstruasi dengan si kista ini beda salurannya Bapak Ibu ya. Beda, tidak satu saluran. Jadi kalau dari segi medis mungkin ini hal yang tidak masuk akal, tetapi saya merasakan sendiri. Ketika saya ke kamar kecil itu tadi, saya merasakan ada yang keluar dan ternyata itu adalah seperti gumpalan darah, seperti hati ayam Bapak Ibu ya, berwarna coklat kehitaman. Nah, ketika keluar karena mohon maaf di kloset ya, jadi saya tidak bisa ambil untuk foto, hanya saya sempat melihat bentuknya, kemudian masih ada sisa-sisa yang bisa saya lihat berbentuk seperti warna coklat kehitaman dan agak berbau Bapak Ibu. Akhirnya saya bersihkan, saya keluar, nah saat itu keluar sekitar 3-4 hari akhirnya darah-darah coklat ini tadi. Sangat banyak Bapak Ibu. Jadi seperti saya datang bulan tetapi beda. Kalau kita menstruasi warna darahnya tidak seperti ini. Jadi warnanya agak coklat-coklat kehitaman. Setelah bersih, habis juga minyak faras saya pun coba ke dokter untuk USG Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Dokter bilang, dari dibandingkan bulan kemarin yang Ibu USG ya, ini kistanya mengalami pengecilan Bu. Jadi sebelumnya sekitar 6,8 sentian juga, hampir sama dengan yang pertama yang sudah saya operasi. Ternyata setelah saya memakai minyak faras dan saya ada yang keluar itu tadi, saya USG lagi, ternyata kistanya mengecil, sisa 4, jadi berarti ada sekitar penurunan 2 sentian Bapak Ibu. Nah, dari situ saya mulai percaya, saya mulai rutin membalurkan minyak faras dan akhirnya puji Tuhan sampai hari ini memang tidak menyembuhkan, tidak 100% bisa sembuh Bapak Ibu. Jadi kista, apalagi kista coklat ini ya, selama kita masih menstruasi Bapak Ibu, kita masih subur, si kista ini akan terus ada di dalam tubuh kita. Tetapi yang sangat terbantu di saya adalah dengan saya rutin membalurkan minyak faras, dengan saya rutin mengkonsumsi Samples, jadi menekan pertumbuhan dari kista ini Bapak Ibu. Jadi ukurannya tidak lebih dari 5 cm. Paling kisaran 3, kemudian 4, tidak pernah lebih dari 5 cm sampai hari ini. Dan kualitas hidup saya merasakan jauh lebih baik. Saya tidak pernah merasakan sakit pinggang, saya tidak merasakan perut kembung, nyeri-nyeri di bawah perut. Bahkan pada saat haid pun, saya haid seperti orang sehat Bapak Ibu. Seperti orang yang tidak menderita kista ini. Nah, di sini saya juga ingin berbagi, kalau misalnya ingin berbagi tips lah ya,
Untuk Bapak Ibu tadi saya lihat ada beberapa juga yang kista coklat ya. Jadi bisa konsultasikan ke dokternya, kira-kira jika harus ada tindakan operasi tujuannya apa dulu Bapak Ibu ya. Jika ingin program hamil, monggo silakan lakukan operasi, tetapi tentu saja dengan konsultasi yang baik kepada dokter. Tetapi jika tidak, coba rutinkan saja balur faras dengan konsumsi Samples ini. Karena untuk kista ini kita harus bisa menjaga selain pola makan, kemudian pola hidup sehat, daya tahan tubuh kita harus kita tingkatkan. Kemudian satu faktor yang sangat-sangat mempercepat si kista ini berkembang biak Bapak Ibu yaitu adalah faktor stres. Jadi jangan memang kita stres yang berlebihan ya. Boleh, mungkin namanya manusia, tidak bisa dipungkiri, kita pasti akan menghadapi masa-masa di mana kita ada pikiran, ada musibah, ada apalah gitu. Tetapi ingat, jangan sampai stres berlebihan. Karena faktor stres ini memicu kista ini bertumbuh dengan sangat cepat, Bapak Ibu. Saya kira itu saja cerita singkat dari saya ya. Singkat tapi panjang ya Mbak Lucy ya. Semoga bisa membantu teman-teman semua yang sedang berjuang dengan kista atau miomnya. Semangat, jangan lupa terus rutin membalur faras dan konsumsi Samples ya. Oke, saya kembalikan ke Mbak Lucy. Terima kasih. Terima kasih banyak ya C. Cecilia sudah berbagi malam hari ini untuk kita semua ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, C. Cecilia ini beliau sangat terbantu sekali ya kesembuhannya seperti itu dengan rutin mengkonsumsi Samples dan terapi dengan faras klasik seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak ya C. Cecilia sudah berkenan sharing bersama kita semua ya. Nah, apakah C. Cecilia saja yang terbantu? Izinkan saya untuk share screen lagi ya. Ini sebenarnya Bapak Ibu ya. Oke, sebentar. Nah, nih. Ya, ada banyak Bapak Ibu. Ya, itu hanya C. Cecilia hanya satu contoh saja. Orang yang terbantu sembuh dari miom maupun kista. Ini ya Bapak Ibu bisa lihat di slide ya Bapak Ibu ya. Ini ada 4 orang berbeda yang cerita ya. Ada yang ini istri kistanya mengecil ya. Kemudian ada yang divonis tidak bisa punya anak Bapak Ibu karena kista ya. Selama full 1 tahun terapi dengan minyak faras klasik akhirnya bisa punya anak. Jadi ini sangat cocok sekali. Membantu juga untuk yang sedang promil ya, yang mungkin sudah bertahun-tahun lamanya menanti buah hati, boleh ya. Ini kita sama-sama berjuang, ini terapi dengan faras klasik dan Samples. Kemudian ada juga yang miomnya ya terbantu ini ya dengan menggunakan produk faras. Ya, jadi itu. Terus ini ada lagi satu. Nah, ini ya, ini sampai ngirim bukti tapi kurang jelas fotonya ya, tapi ini dia sampai ngirim bukti bahwa kistanya sudah mengecil dan terbantu dengan rutin menggunakan minyak faras klasik. Ya. Nah, selanjutnya mungkin ada di antara Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, oh Mbak Lucy, saya ada di posisi ini sekarang. Saya juga sedang berjuang menghadapi penyakit miom dan kista. Apa yang harus saya lakukan? Saya pengen ini pakai faras. Gimana caranya? Berapa sih harganya faras ini? Mungkin di antara Bapak Ibu yang hadir malam hari ini ada yang bertanya seperti itu ya. Jadi ini kita sudah menyiapkan dari faras ya. Ini paket terapi 1 minggu. Ya. Jadi ini harganya itu dia 500.000 Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu dapat 2 produk. 1 faras klasik 100 ml dan 1 botol Samples ya. Ini untuk 1 minggu, ini rutin penggunaannya. Ya, untuk yang sedang sakit itu kan harus rutin setiap hari dibalurkan, di bagian yang bermasalah itu setiap 1 jam sekali. Jadi ini untuk 1 minggu perlu 1 botol faras klasik plus 1 botol Samples ya. Ini harganya dia di 500.000. Ya, yang klasik ini harganya dia 355.000 Bapak Ibu ecerannya, yang Samples 145.000, oleh karena itu totalnya jadi 500.000. Nah, terus di sini ada Bapak Ibu ya. Nah, paket terapi untuk 1 bulan.
Ya, itu harganya dia di 1.405.000 Bapak Ibu, ya. Itu dapatnya 3 Faras Klasik 100 ml dan 4 botol Samples. Ini untuk 1 bulan Bapak Ibu, lebih hemat jatuhnya daripada beli per minggu ya. Kalau Bapak Ibu mau ini bisa, plus ini Bapak Ibu sudah dapat free member. Ya, apa sih keuntungannya kalau member nanti Mbak Lucy? Jadi ke depannya misalnya Bapak Ibu itu kan rutin terapi, itu bisa nanti ya dapat harga yang lebih murah seperti itu. Nah, kemudian ini yang terakhir ya, ini paket spesial sayang keluarga. Ini cuma sampai tanggal 10 aja Bapak Ibu ya. Ini promonya cuma sampai tanggal 10 ya, tanggal 10 Maret spesial ya. Ini harga normalnya dia Bapak Ibu ya, di promonya ini harga normalnya itu di 4.595.000 ya. Dapat apa aja sih Mbak Lucy? Ada 7 Faras Klasik, 11 botol Samples, 1 Avara Natural Oil 100 ml, 1 Faras Care Hot Roll On 8 ml, ya, dan hak member serta gratis ongkos kirim. Ya, dengan semua ini yang didapatkan cuma di harga 3.368.000 saja. Ya, Bapak Ibu bisa hemat 1.227, 1.227.000. Kenapa saya katakan ini paket spesial sayang keluarga? Karena ini ada tambahan produk lainnya selain Klasik dan Samples. Klasik dan Samples ini bukan hanya untuk orang yang miom dan kista saja Bapak Ibu ya, bisa juga digunakan bersama keluarga tercinta. Misal keluarganya lagi demam seperti itu atau lagi sakit, biar tidak sedikit-sedikit minum obat kimia atau ke dokter, ini bisa ya menjadi alternatif ya dengan Faras Klasik dan Samples. Terus ini ada 1 Avara. Avara ini apa sih Mbak Lucy? Avara ini Bapak Ibu itu adalah minyak obat herbal juga, komposisi 108 tanaman juga, dia khusus untuk anak-anak. Ya, khusus untuk anak-anak. Jadi Bapak Ibu yang mungkin punya buah hati ya, itu ini bisa dijaga kesehatannya dengan Avara Natural Oil. Komposisi dia juga sama 108 tanaman herbal. Ya, ini sangat bagus sekali. Biar tidak sedikit-sedikit anaknya minum obat, kan kasihan dari kecil udah kebanyakan minum obat kimia, kasihan nanti ya. Apalagi terakhir-terakhir kemarin kan sempat marah itu berita tentang gagal ginjal akut akibat konsumsi sirup kan yang sudah tercemar dengan zat kimia berbahaya. Nah, ini Avara bisa menjadi pilihan Bapak Ibu nanti. Ini untuk menjaga buah hatinya tersayang. Terus di sini ada Faras Care Hot ya. Nah, Faras Care Hot ini Bapak Ibu ya, ini bagus untuk teman perjalanan. Kram perut, gatal-gatal bisa pakai Faras Care Hot. Ya, cepat sekali. Reaksinya ini dia hangat. Ini mudah dibawa kemana aja, jadi bisa disimpan di tas, dibawa ke perjalanan, karena kan kita tidak tahu ya, kadang kalau kita di perjalanan itu bisa saja kita mual-mual atau misalnya pusing mendadak gitu ya, jadi ini bisa jadi teman perjalanan Bapak Ibu ya, komplit ini, satu keluarga bisa sehat, bukan hanya Bapak Ibu yang lagi terapi miom dan kista aja yang sehat, keluarga semua juga bisa menjadi sehat ya. Nah, terus di mana dong Mbak Lucy, saya pengen untuk paket-paket ini saya bisa dapat di mana kayak gitu. Nah, ini bisa Bapak Ibu dapatkan, nanti silakan hubungi pengundangnya. Siapa yang mengundang ke acaranya? Kalau Bapak Ibu tertarik, ini boleh nanti ya tanyakan ke pengundangnya yang memberitahu acara kita malam hari ini. Tanyakan gimana cara mendapatkan paket-paket ini ya. Nah, ini terakhir dari saya untuk Bapak Ibu semua. Kesehatan bukanlah segalanya, namun segalanya tanpa kesehatan bukanlah apa-apa. Orang sekaya apapun, Bapak Ibu, sebanyak apapun uangnya, kalau dia sakit, kalau kita punya banyak uang, kita sakit, apakah kita bisa menikmatinya? Jawabannya tentu adalah tidak, Bapak Ibu. Ya, itulah kenapa kita harus menempatkan kesehatan kita itu di posisi yang paling atas. Ya, menempatkan kesehatan menjadi harta yang paling berharga Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ingat tadi ya, untuk Bapak Ibu yang malam hari ini sedang berjuang melawan keluhan kesehatannya, sedang berjuang melawan suatu penyakit, tetap semangat. Kelola pikirannya baik-baik. Tanamkan mindset tidak ada sakit yang tidak ada obatnya. Yang penting Bapak Ibu mau terus berjuang dan mau terus berusaha. Untuk Bapak Ibu yang sudah diberikan kesehatan, jangan lupa bersyukur, jangan lupa dijaga kesehatannya ya, biar selalu sehat bersama keluarga semuanya. Oke, saya rasa malam hari ini demikian sharing saya.
Saya kembalikan ke MC kita yang luar biasa, Puspa, untuk dilanjutkan nanti acaranya. Apakah Puspa sudah ini? Oke, sebentar. Puspa? Oke. Puspa, di mana Puspa? Di Selamat mana? malam. Oke, sudah Terima Puspa ya. kasih atas Ini luar dia. biasa dari Ibu Luciana tadi ya. Kita sudah mendengarkan cara terapinya juga, dan kita juga sudah mendengarkan testimoni langsung ya dari Bu Cecilia gimana beliau sembuh dari kisahnya ya, bagaimana beliau terbantu dengan minyak paras klasik ya. Jadi awal mulanya juga beliau bisa mengetahui kisahnya karena sakit waktu menstruasi. Jadi sakitnya yang tidak biasa seperti menstruasi sebelum-sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu, tadi kita sudah dijelaskan secara terperinci ya oleh pemateri kita. Dari yang pertama, Bu Lina tadi sudah menjelaskan tentang miom dan kista secara terperinci. Kemudian Ibu Luciana juga sudah menjelaskan tentang cara terapinya. Juga ada Bu Cecilia tadi yang sudah memberikan testimoni Bapak Ibu ya. Nah, kita juga akan mendengarkan sekali lagi satu sharing singkat dari seorang dari Nias Utara. Beliau sebelumnya mengalami benjolan di dada sebelah kiri dan terbantu sembuh dengan paras klasik. Ya, mari kita dengarkan sharingnya. Beliau adalah Bapak Sony Haga. Halo, selamat malam. Pak Sony, apakah sudah hadir di tengah-tengah kita? Selamat malam, Ibu. Baik, Pak Sony. Suara saya kedengaran, Ibu? Sudah jelas. Silakan Pak Sony ya. Baik, saya ambil alih ya, Bu. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya oleh MC kita, Ibu Puspa, untuk menyampaikan atau menceritakan sepenggal cerita saya bersama Faras ya. Jadi ceritanya sebelumnya dulu saya memperkenalkan diri ya kepada Bapak Ibu. Nama saya Sony Haga, saya dari Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Jadi cerita saya Bapak Ibu untuk perjalanan saya dengan minyak Faras, itu tepatnya tahun 2019, saya mengalami benjolan di dada sebelah kiri. Gejala mulanya itu ada benjolan kecil, tapi saya ngerasa saya abaikan aja lah dulu. Tapi memang sudah terasa sakit ya. Beberapa hari saya abaikan, benjolannya semakin membesar, semakin sakit, dan saya juga merasa demam yang mengganggu aktivitas saya. Benar tadi kata Ibu Lina ya, benar-benar tidak nyaman. Saya memang benar tidak nyaman selama benjolan tersebut ada, karena semakin hari juga semakin sakit dan semakin membesar. Jadi pada tahun 2018 itu saya memang menggunakan produk Faras ya. Ini yang dikasih oleh saudara, tapi pada saat itu saya nggak telaten. Jadi saya kepikiran lagi. Saya coba ambil minyak Faras yang saya simpan kemarin. Dan di dalam kemasan itu saya lihat ada brosur. Dan saya baca brosurnya, saya lihat cara pakainya seperti apa. Kemudian saya praktekkan ke tubuh saya balur di telapak kaki, saya balur di sela-sela jari kaki, dan saya balur di sepanjang tulang belakang saya. Dan yang paling penting Bapak Ibu ya, saya balur itu di bagian benjolan saya sesering mungkin. Setiap 1 jam sekali saya balur, dan saya nggak lupa minum air hangat 1 gelas. Jadi selang beberapa hari saya rutin, saya telaten membalur, saya merasakan ada perubahan. Jadi sebelumnya itu saya demam. Pada saat saya demam itu saya khawatir. Kenapa? Karena biasanya itu kalau kita demam itu ya, antibodi kita sedang bekerja untuk melawan bibit-bibit penyakit. Jadi itu saya khawatir. Tapi setelah saya balur beberapa hari, demam saya udah mulai berkurang. Rasa sakitnya juga sudah mulai berkurang. Jadi pada saat itu saya baru percaya. Jadi saya bilang gini, oh benar ya, padahal ini cuma dibalur-balur loh.
kok bisa sembuh. Tapi saya percaya, oh benar ya. Akhirnya saya telaten, saya terus balur sampai benar-benar benjolan saya itu sembuh. Kurang lebih sekitar itu benjolan sudah mulai mengempes, sudah mulai mengecil, dan saya juga sudah merasa tidak demam lagi. Akhirnya saya terus balur. Memang prosesnya lama Bapak Ibu ya. Memang prosesnya lama. Tapi yang paling saya suka dengan minyak faras ini, dia langsung mengatasi penyakit kita itu sampai ke akar-akarnya. Kurang lebih 1 bulan saya oles, itu benjolan saya benar-benar sembuh. Demam saya sudah tidak ada lagi, benjolan saya sudah tidak ada lagi, saya benar-benar sembuh. Akhirnya saya bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan sampai dari saat itu, saya rutin untuk menggunakan minyak faras ya. Yang biasa dulu itu pada saat ada benjolan itu saya sering balur-balur, tapi setelah benjolan saya sembuh, saya balur itu cuma 2 kali sehari saja Bapak Ibu, pagi hari dan sebelum tidur. Jadi itu saja dulu sepenggal pengalaman saya atau cerita saya bersama minyak faras. Dan jika Bapak Ibu yang sekarang itu ada yang mengalami seperti yang saya alami ya, saya saranin ya Bapak Ibu ya, mari untuk mencoba menggunakan faras klasik ya. Saya gunakan itu faras klasik ya Bapak Ibu ya, kurang jelas ya. Saya gunakan faras klasik dengan niat dan doa, mudah-mudahan bisa sembuh ya Bapak Ibu ya. Yang penting kita rutin, yang penting kita telaten untuk melakukannya, diniatkan juga ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bagi Bapak Ibu yang mempunyai keluhan hari ini seperti yang saya alami, misalnya benjolan atau tumor, mudah-mudahan bisa teratasi dengan minyak faras klasik. Baik Bapak Ibu, demikian saja sepenggal cerita saya bersama minyak faras klasik. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC kita Ibu Puspa. Baik, terima kasih Pak Soni Haga. Begitu ya tadi cerita beliau yang awalnya benjolan di dada sebelah kiri karena rutin terapi dengan faras itu 1 bulan sudah sembuh Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu semuanya, tidak terasa nih antusias dari Bapak Ibu semuanya dan juga materi kita yang luar biasa pada malam hari ini. Kita sudah ada di penghujung acara Bapak Ibu ya. Nah sebelum kita ke session door prize, kita akan foto bersama dulu Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu bisa di on dulu kameranya, kita akan berfoto bersama. Untuk operator bisa tolong dipandu. Ya, silakan on kan dulu kameranya Bapak Ibu biar kita ini ya foto bersama, terlihat wajah cantik dan manisnya dan gantengnya Bapak Ibu semuanya ya. Iya, baik, selamat malam Bapak Ibu, boleh berkenan menyalakan kameranya ya. Ada 7 slide yang akan saya foto. Saya di slide pertama dulu ya Bapak Ibu, silakan berikan senyum termanisnya. 3, 2, 1. Oke, saya lanjut ke slide yang kedua. Oke, 3, 2, 1. Oke, saya lanjut ke slide ketiga. 3, 2, 1. Saya lanjut ke slide 4, 3, 2, 1, tahan ya Bapak Ibu, 3, 2, 1, slide yang kelima, slide yang keenam, 3, 2, 1, slide yang terakhir, 3, 2, 1. Udah, terima kasih, silakan Kak. Baik, terima kasih dari operator kita ya. Sudah selesai untuk foto bersama. Kita akan lanjut untuk door prize-nya Bapak Ibu ya. Untuk door prize ada 1 botol Faras Care dan juga 1 botol Faras Natural Oil 100 ml. Nah, kalau kali ini kalau sebelum-sebelumnya ya kita pakai Wilnib ya door prize-nya.
Kalau sekarang kita pakai pertanyaan gitu ya. Saya mau ngetes nih Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini, yang sudah semangat menyimak, apakah masih ingat nih sama materinya ya. Nah, kita akan ke door prize yang pertama Bapak Ibu. Ini untuk 1 botol Parascare. Ya, 1 botol Parascare, mohon disimak pertanyaannya. Pemenangnya nanti adalah jawaban yang benar yang pertama kali muncul di layar saya Bapak Ibu ya. Baik, pertanyaan pertama. Produk Faras yang direkomendasikan untuk pengobatan kista dan miom. Ini untuk 1 Parascare, ayo. Oke, sudah ada tadi jawabannya yang benar. Pertama di handphone saya yang muncul adalah, sebentar ini cepat sekali. Ibu Krisnaria. Halo Ibu Krisnaria. Yang benar ya, Sunplus dan Faras Klasik. Oke, Ibu Krisnaria. Yang pertama menjawab ya, yang muncul di layar saya. Krisnaria, nanti untuk door prize-nya atau hadiahnya bisa diklaimkan ke nomor HP admin yang akan disematkan, dan untuk ongkirnya akan ditanggung oleh pemenang ya. Baik, kita akan ke door prize yang kedua Bapak Ibu ya. Door prize yang kedua ini adalah untuk 1 botol Faras Natural Oil 100 ml. Pertanyaannya adalah, sebutkan 3 jenis kista. Ayo, siapa yang masih ingat? Sebutkan 3 jenis kista. Ayo Bapak Ibu yang masih hadir, sebutkan 3 jenis kista. Kista coklat, ovarium, dan payudara. Bu Ari, oke baik, sudah ketemu? Sudah ketemu? Bu Ari, tadi yang pertama. Ibu Ari, kista coklat dan ovarium. Bisa di komen tadi atas nama Bu Ari. Ari. Coba ini apa namanya? Oh nih, Ari Widianti ya. Ari Widianti Babel. Itu yang pertama menjawab. Benar. Oke, nanti ingat ya untuk klaim hadiahnya langsung di nomor HP yang sudah disematkan ke admin ya. Untuk hadiahnya akan dikenakan ongkos kirim dan ditanggung oleh pemenang. Baik, selamat kepada 2 orang pemenang. Yang pertama adalah Bu Krisnaria dan yang kedua adalah Bu Ari Widianti Babel. Sudah mendapatkan door prize dari kita. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini, sudah mengikuti acara webinar ini dari awal hingga akhir dengan antusias yang luar biasa Bapak Ibu. Akhir kata, saya Kade Puspa Dewi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di webinar kita selanjutnya. Bye-bye. Indonesia, negeri yang kaya ragam budaya, pesona alam terbentang, jambut khatulistiwa, anugerah yang maha kuasa. Bagai tetes embun di pagi hari,
memberi harapan di sanubari, warisan leluhur terjaga dan tetap lestari. Lahirkan karya